Hai teman-teman, annyeonghaseyo, bertemu lagi dengan saya Atik Aryesta. Video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan aplikasi website e-commerce. Pembuatan aplikasi website e-commerce terdiri dari beberapa seri. Video ini adalah video pertama yang membahas tentang pembuatan list produk dan juga details produk. List produk nanti digunakan untuk menampilkan data produk sesuai dengan kategori yang dipilih dari menu navigasi. Sedangkan untuk halaman detail produk digunakan nanti untuk menampilkan data produk sesuai dengan produk yang dipilih, baik dari home ataupun dari list produk. Untuk lebih jelasnya, mari coba kita lihat apa sih yang akan kita hasilkan dari video seri pertama ini untuk pembuatan list produk dan juga detail produk. Seperti yang teman-teman lihat, kita sudah ada website di sini. Ini adalah tampilan halaman home, di mana pada halaman home akan tampil data produk. Di sini kebetulan contohnya adalah data produk buku. Di sebelah kiri jika teman-teman lihat, ada menu crime, thriller, dan juga drama. Ini adalah kategori. Ketika kita mengklik salah satu kategori, maka nanti data produknya akan berubah sesuai dengan kategori. Jadi yang tampil data produknya adalah sesuai dengan kategori yang dipilih. Nah, sedangkan jika kita memilih salah satu di sini, misalkan saya pilih Laskar Pelangi, maka akan tampil detail barang dari Laskar Pelangi atau detail identitas dari Laskar Pelangi. Nah, ini kita menggunakan halaman detail produk. Ya, kalau misalkan kita coba memilih produk yang lain, maka dia juga akan berubah sesuai dengan produk yang dipilih. Sebelum kita memulai membuat program, saya akan mereview sedikit tentang model, controller, service, dan juga view. Seperti yang teman-teman ketahui, kita sudah pernah membahas terkait dengan model. Model ini bisa kita hasilkan atau bisa kita buat melalui project share yang ada pada project kita. Model ini adalah berupa kelas. Nah, setelah kita membuat model, selanjutnya kita akan membuat controller. Nah, controller ini adalah berupa API yang nanti digunakan baik itu untuk koneksi data ke dalam database ataupun juga nanti untuk mengirimkan data ke dalam service. Setelah kita membuat controller, maka kita akan membuat service. Nah, service ini biasanya letaknya ada pada sisi klien. Nah, untuk si controller ini letaknya pada sisi server. Nah, apa yang dikirim dari controller itu menggunakan HTTP untuk API-nya. Nanti akan diterima oleh service di sini untuk si kliennya sesuai dengan HTTP yang dikirim. Dari klien ini atau dari service ini, maka baru bisa kita desain pada komponennya atau pada view-nya. Di sini yang kita gunakan adalah Razor Component. Nah, ini yang selama ini yang selalu kita gunakan ketika kita ingin membuat suatu halaman web. Ya, memang halaman web tersebut kebetulan terhubung dengan database. Maka kita buatkan model terlebih dahulu, membuatkan controller selanjutnya, nanti diikuti dengan pembuatan service, baru kita bisa mendesain komponennya dengan menggunakan Razor Component. Nah, kita kembali lagi. Berarti di sini kita akan membuat data produk atau list produk. Ataupun juga kita membuat halaman detail produk. Berarti kita sudah tahu nih komponen apa yang ingin kita gunakan. Berikutnya yang harus kita analisa adalah servisnya seperti apa, controllernya seperti apa, dan juga modelnya seperti apa. Nah, artinya karena di sini kita langsung membuat halaman list produk dan juga detail produk, artinya kita harus menganalisa dulu kira-kira apa yang kita perlukan, apa yang perlu kita persiapkan dari sisi model, controller, service, dan juga Razor komponennya. Yang perlu kita persiapkan untuk sisi model tadi diperoleh dari shell. Berarti karena kita ingin membahas tentang produk dan juga kategori atau menampilkan produk sesuai dengan kategori, yang perlu kita persiapkan adalah model kategori dan juga model produk. Untuk model. Berarti controllernya pun juga akan mengikuti. Yang perlu kita persiapkan adalah
Dari sisi controller adanya di server, bisa dilihat pada folder controller. Karena kita modelnya kategori, berarti kita perlu menyiapkan controller kategori dan juga controller untuk produk. Nah, berikutnya setelah controller sudah kita siapkan, berikutnya kita siapkan servisnya. Berarti juga sama, kita lihat servisnya ada di client. Artinya pada folder service, pastikan sudah ada kategori service dan juga sudah ada produk service. Di dalam masing-masing folder akan ada interface untuk kategori ataupun interface untuk produk dan juga si service untuk si kategorinya dan juga service untuk si produknya. Setelah kita siapkan ketiga hal ini baik itu model, controller, dan juga service, baru kita bisa mendesainnya atau membuat view-nya pada Riser komponen. Oke, selanjutnya mari kita mendesain untuk komponen atau view untuk list produk dan juga detail produk menggunakan Riser komponen. Pada project yang sudah kita siapkan, pilih client, di client ada page, di client ada share, kita klik kanan pada folder share tersebut, kemudian kita pilih add, dan kita pilih Riser komponen. Karena tujuan kita adalah untuk menampilkan list produk, maka nama komponennya kita ganti dengan namanya adalah list produk. Setelah kita menambahkan list produk, maka kita mulai untuk mengetik perintah agar bisa menampilkan data produk di halaman list produk atau di komponen list produk. Yang pertama kita lakukan adalah menambahkan produk service karena kita ingin menggunakan perintah-perintah yang ada pada produk service. Caranya dengan menginjek interface produk service, kita kasih nama atau berikan nama produk service juga. Nah, berikutnya sebelum kita mendesain, maka kita persiapkan code yang kita perlukan agar nanti bisa menampilkan data produk. Yang pertama, kita tambahkan sebuah parameter. Parameter yang kita pilih atau yang kita isi adalah untuk ID kategori. Tujuannya apa? Perintah ini adalah untuk mengambil data kategori karena nanti kan halaman produk itu, list produk itu bisa berubah sesuai dengan menu yang kita tampilkan. Jadi nanti ID kategorinya bisa saja berubah-berubah. Nah, berikutnya kita buat perintah di sini untuk mengambil data produk agar bisa ditampilkan pada komponen list produk. Nah, di sini perintahnya itu adalah kita akan menjalankan get all produk pada saat komponennya diinisialisasi. Ya, kita ketik perintahnya async. Kita ulang dulu sebentar. Expected override. Yang kita pilih di sini adalah on initialize async ketika komponen pertama kali dijalankan. Yang kita lakukan adalah memanggil perintah produk service yang kita panggil adalah get all data produk. Setelah code sudah selesai kita ketik, maka berikutnya kita rangkailah user interface dari list produk, dari komponen list produk. Yang pertama di sini kita buat unordered list, di mana kelasnya menggunakan list style. Karena nanti kan isinya berupa list produknya ya. Nah, kemudian kita gunakan perintah for each. Perintah for each ini nanti digunakan untuk menampilkan data produk. Semua data produk yang diperoleh dari get all produk ini. For each ini kita buat sebuah variabel baru namanya produk, di mana produk ini nanti akan berisi produk service yang diperoleh dari produk. Kebalik, data produk yang diperoleh dari produk service. Nah, berikutnya karena ini adalah list, maka kita buat list item, di mana di sini list itemnya kita gunakan class,
yaitu media, kelas media. Kita gunakan untuk menampilkan gambar nanti, list yang pertama. Nah, di mana di dalam list media ini kita buat div yang pertama, kelas media image wrapper. Dengan margin right adalah 2. Untuk menampilkan gambar, kita gunakan href. Dengan link gambar kita diperoleh. Di sini href tujuannya nanti untuk diklik, gambarnya akan menuju ke halaman apa? Di sini akan menuju ke halaman detail produk yang nanti kita akan buat berdasarkan ID produk yang dipilih. Di dalam href ini baru kita tambahkan gambar, tampilkan gambar produknya. Dengan sumber yang diperoleh dari produk, gambar URL, dan alternate text-nya adalah produk, nama produk. Setelah gambar, maka berikutnya setelah div gambar atau media gambar, berikutnya kita tambahkan untuk div bodinya. Di mana dalam media body yang pertama kita isikan nama dari produknya. Kita gunakan perintah href juga yang nanti akan menuju ke detail produk sesuai dengan ID produknya. Href linknya kita tampilkan namanya dengan tag 4. Tampilkan nama produk. Setelah nama, kita akan menampilkan deskripsi dari produknya. Setelah deskripsi, kita akan menampilkan harga. Tapi di sini harganya akan diperiksa dulu. Apakah harga original lebih besar daripada harga? Jika ternyata harga original lebih besar daripada harga saat ini, maka nanti harga original akan diberikan garis strike through. Kita coba dengan menggunakan if, apakah harga original lebih besar daripada harga. Jika dia lebih besar, maka harganya akan ada strike through-nya. Kita H6, kita kasih nama text mute original price. Harga. Jadi harga originalnya dikasih strike. Di bawahnya kita akan tampilkan harganya, harga saat ini, ya. Titik harga. Oke, kita sudah mendesain list produknya. Ini adalah berupa komponen karena kita letakkan pada folder share. Berarti untuk agar bisa melihat hasilnya, kita perlu memanggil komponen ini. Nah, komponen ini bisa dipanggil dengan kita lewat index ya. Silakan dibuka file index yang ada pada page di client. Kemudian perintah yang ada pada file index, yang dari page title, baris 3 dan seterusnya kita hapus saja. Kita ganti dengan list produk untuk memanggil komponen list produk. Jika sudah, mari kita lihat hasil yang diperoleh. Kita debugging project kita. Oke, sudah tampil data produknya. Ya, tapi di sini masih hanya ada satu produk. Nanti bisa ditambahkan untuk data produk yang lainnya. Oke, sudah tampil, tapi di sini tampilannya masih belum rapi. Untuk merapikan tampilan produknya, kita rapikan dengan menambahkan style. Atau mungkin sering teman-teman kenal dengan CSS. Ya, cara menambahkan CSS adalah masih pada client,
tadi kita menambahkannya pada share ya. Berarti kita klikkan pada share, kita pilih add, kemudian kita pilih new item. Di sini silakan kita cari style sheet atau untuk CSS. Nah, di sini ada ya style sheet. Silakan berikan namanya sesuai dengan nama komponennya. Di sini tadi kita nama komponennya adalah list product razor. Artinya kita mau embedded langsung si CSS ini biar bersamaan dengan list produknya. Jadi namanya harus sama persis. List product razor. Nah, tambahkanlah di belakangnya CSS. Agar nanti si CSS-nya ini berpasangan langsung dengan si komponennya atau mengikatlah kurang lebih seperti itu. Kita tambahkan list produk di sini. Kalau ketahuan di sini ya, hasilnya kalau dia sama dan tidak salah namanya, di bawah list produk razor akan ada list produk razor CSS. Ya, jadi ini seperti inklusi dari CSS-nya hanya khusus untuk si list produk. Sedangkan jadi kalau untuk CSS yang lain masih tetap bekerja, tapi khusus untuk list produk dia mempunyai style sheet sendiri. Nah, style yang kita tambahkan untuk list produk di sini adalah yang pertama, kita hapus dulu yang ada bodinya di sini. Kita hapus, kita ganti dengan yang pertama adalah media image. Ini untuk menampilkan media image. Kita setting tingginya adalah 200 px. Kemudian lebarnya adalah sama 200 px. Berikan border radius dengan 6 px. Kemudian margin bottom dengan 10 px. Transition transform 2s. Yang berikutnya masih tentang media image. Kita beri dengan nama media image hover. Ini untuk style untuk agar gambarnya seperti besar sedikit. Ya, kita kasih namanya transform scale 1:1. Berikutnya masih tentang media juga. Untuk media secara keseluruhannya, sini kita berikan displaynya adalah flex align item flex start. Setelah media, kita tambahkan media body ya untuk menampilkan di media body width 200 px, align center. Berikutnya tag untuk original price. Itu kita kasihkan perintah text decoration line through. Berarti untuk ada kasih garis strike through-nya. Di bawah original price kita isi tag untuk price, CSS untuk price, yang warnanya adalah green. Nah, dan terakhir adalah CSS agar tampilan website kita responsif. Kita tambahkan media, setting max width 1023 px. Di dalamnya kita isi media, jadi agar medianya tidak berubah. Berikutnya adalah media image wrapper. % dengan auto. Oke, CSS-nya sudah jadi. Mari kita lihat lagi apakah ada perubahan untuk tampilan website kita. Di sini kita nggak perlu menambahkan insert ke dalam komponen karena dia sudah mengikat jadi satu. Sudah berubah ya tampilannya.
Mungkin kita bisa melihat agar rapihnya, kita tambahkan dulu untuk beberapa produknya. Oke, kita coba lihat hasilnya jika produk sudah banyak untuk lihat perbandingannya. Oke, sudah benar ya nih, harganya sudah ada strike through-nya. Hanya saja tampilannya masih berantakan. Kita coba cek CSS-nya. Ntar kita cek. Oh, ini seharusnya media IMG wrapper. Di atasnya kita tambahkan media body flex. Kita lihat. Kita jalankan lagi. Oke, sudah rapi. Ini tampilannya, sudah menggunakan CSS yang tepat. Ya, untuk tampilannya agak rapi. Ini baru menampilkan komponen list produk yang kita letakkan di indeks titik tracer. Nah, langkah yang berikutnya adalah setelah kita menambahkan desain, berarti kita lanjut untuk mendesain detail produk. Jadi ketika kita mengklik misteri 7 loceng ini atau produk apapun nanti yang tampil, itu akan menampilkan ke halaman detail produk. Saat ini belum berhasil ya, karena kita belum menambahkan halaman detail produk sehingga tidak ditemukan alamat detail produknya. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menambahkan detail produk adalah sama seperti yang tadi, kita harus menambahkan komponennya. Untuk menambahkan komponen di sini karena kita page atau halaman, ya, kita tambahkan, klik kanan pada page, kita pilih add, kita pilih Razor komponen. Kita berikan nama adalah detail produk. Nah, di detail produk ini karena dia adalah berupa halaman web, berarti kita perlu menambahkan root page-nya dengan menggunakan perintah page atau root komponen. Tadi namanya adalah detail produk. Nah, di sini ada parameternya. Kenapa ada parameternya? Karena di sini halaman detail produk bisa saja berubah-ubah sesuai dengan produk yang dipilih. Berikutnya, kita tambahkan produk service dengan melakukan inject karena kita ingin menampilkan data produk juga di situ. Hanya bedanya data produknya sesuai dengan ID produk yang dipilih. Karena di sini ada parameter, berarti kita lanjutkan dengan menambahkan perintah parameter untuk mengisi parameter ID produk tadi. Sama seperti tadi di halaman list produk ya. Berarti di sini produk, public integer. Nah, hanya bedanya bukan kategori, di sini kita pakai ID. Karena tujuannya berbeda. Berikutnya, karena nanti kita akan menampilkan data produk sesuai dengan yang dipilih, berarti kita deklarasikan variabel namanya produk juga, di mana nanti dia sebagai produk baru yang akan ditambahkan. Codingan berikutnya. Nah, di sini kan tadi kita akan menampilkan data produk sesuai dengan parameter yang diperlukan. Berarti bagaimana caranya ketika komponen dipanggil sesuai dengan parameter yang ditentukan, dia akan menjalankan atau akan mencari produk sesuai dengan ID yang dipilih. Berarti di sini kita akan menjalankan task-nya adalah bukan on initialize tapi on parameter set asyncs. Jadi ketika parameternya disetting. Nah, di sini dia akan memeriksa apakah ID dari parameternya itu kosong atau tidak. Kalau dia tidak kosong, maka dia akan mengisi data produk yang sudah kita deklarasikan tadi ini di baris 9 dengan memanggil get product by ID yang ada pada produk sesuai dengan ID yang nanti akan dikirim ke get product by ID.
Setelah sudah kita panggil get product by ID, baru kita bisa desain tampilan atau user interface dari detail produk. Untuk menampilkannya, desainnya kurang lebih tidak berbeda jauh dengan list produk, hanya saja di sini detail produk karena tampilannya hanya satu produk, berarti kita tidak perlu menggunakan perulangan. Ya, di sini kita pakai div kelasnya media. Kemudian di sini kita gunakan kelas media image big wrapper dengan margin right-nya adalah 2. Ini untuk menampilkan data gambarnya. Kita akan menggunakan gambar dengan sumbernya adalah produk dari gambar URL, dengan alternatifnya adalah produk nama produk. Di bawah gambar kita tambahkan media body untuk menampilkan nama, deskripsi, harga, dan segala macamnya. Yang pertama kita akan menampilkan dengan menggunakan kelas ya, untuk menampilkan nama produk. Yang berikutnya kita tampilkan deskripsi. Berikutnya adalah kita akan menampilkan harga, sama kita akan melakukan pemeriksaan apakah harga original lebih besar daripada harga. Jika dia lebih besar, maka harga original akan diberikan strike through. Tentuan original price. Yang berikutnya akan menampilkan harga saat ini. Kelasnya price, harga. Nah, ditambah di sini karena ini adalah halaman detail produk, nanti tujuannya untuk menambahkan ke dalam keranjang belanja. Jadi kita akan menambahkan tombol di mana tombolnya tersebut adalah tombol keranjang belanja. Kita beri nama, kita berikan jarak ya, keranjang belanja. Oke, kita sudah mendesain komponen untuk detail produk. Kita coba lihat hasilnya, apakah ketika kita mengklik salah satu produk di home atau list produk, itu akan menampilkan ke halaman detail produk. Kita klik salah satunya. Oke, tampil ya. Datanya sudah tampil. Hanya saja mungkin desainnya masih belum rapi. Sini ada yang gambarnya besar sekali. Kemudian juga sama. Nah, untuk merapikannya, kita sama seperti caranya seperti yang halaman list produk. Berarti kita tambahkan kelasnya. Maaf, kita tambahkan stylenya di sini. Stylenya caranya, karena ini adalah di page, berarti kita klik kanan pada page, kita pilih add, kemudian kita pilih new item. Kita cari di sini adalah style sheet. Karena namanya tadi adalah detail produk, berarti kita beri nama detail produk.razor. Jangan lupa belakangnya kita tambahkan CSS agar CSS-nya hanya khusus untuk si detail produk. Untuk CSS-nya yang kita ketik adalah yang pertama, kita hapus di bodinya, kita isi dengan media, kita kasih display flex, start, kemudian yang berikutnya untuk image,
Berikutnya adalah image big. Max height. Border radius. Penyebabnya adalah media body. Original price. Correction. Responsive web media. Oke, kita sudah mengetik perintah CSS-nya. Mari kita lihat apakah ada perubahan pada halaman detail produk setelah kita memilih produk dari halaman list produk. Kita klik. Nah, tampilannya sudah berubah, sudah rapi ya, sesuai dengan CSS yang kita tambahkan. Oke, yang berikutnya, setelah kita sudah menambahkan list produk, kita sudah mendesain details produk, langkah yang berikutnya adalah bagaimana caranya menambahkan menu sesuai dengan kategori agar nanti tampilan list produknya bisa berubah sesuai dengan kategori yang dipilih pada menu. Berarti di sini langkahnya adalah yang pertama adalah kita buka nav menu yang ada pada folder shell, ada nav menu titik razor. Perintahnya di atas, karena ini adalah kategori, karena kategorinya juga dari database, maka kita tambahkan service untuk kategori. Nah, di sini pada code di nav menu, kita tambahkan perintahnya. Ketika nanti nav menu pertama kali dijalankan, maka dia akan memanggil semua data kategori yang diperoleh dari database. Nanti kita ketik perintahnya pada saat on initialize async. Sini. Perintahnya adalah kita akan memanggil semua data kategori. Berikutnya, kita akan ubah sedikit perintahnya di sini pada tag nav class flex column. Nah, di sini ya, di bawah dari manajemen pengguna, kita tambahkan perintah untuk menampilkan menu sesuai dengan kategori. Nah, di sini kita tambahkan yang pertama di sini button down di header. Sini kita gunakan perintah for each, di mana for each ini untuk menampilkan data kategori yang ada pada tabel kategori. Di sini kita pakai variabel, di mana variabel ini akan menyimpan kategori yang kita peroleh dari kategori service. Kita ketikkan perintahnya div
Class item px3 link kelasnya navlink dengan ref-nya harus dengan ref-nya adalah nama kategori, nya adalah book. Kita beri nama di sini sesuai dengan nama kategori. Kita simpan. Kita lihat dulu apakah menunya tampil atau tidak pada navigasi menunya. Oke, menu sudah tampil. Berarti sudah berhasil. Untuk saat ini belum ada perubahan. Ya, karena saat ini kita belum mengetik perintah agar list produk tersebut bisa berubah ketika menu kategori ini kita pilih. Berarti langkah selanjutnya adalah kita buka kembali file index kita atau page-nya, index razor. Saat ini hanya tampilan seperti ini. Di bawah page kita tambahkan root baru lagi. Ya, kita beri dengan parameternya adalah URL kategori untuk detail produk. Kemudian karena di sini akan menampilkan data kategori atau berdasarkan kategori, berarti kita tambahkan kategori service-nya. Nah, sedangkan untuk user interface-nya sebelum kita ubah, kita tambahkan dulu perintah code di sini. Ya, untuk code dari halaman index.razor. Pada code kita tambahkan parameter. Karena di sini ada parameter untuk URL kategori, kita akan berikan nama parameter tersebut dengan nama yang sama. Kemudian karena di sini adalah nanti berdasarkan kategori juga, maka kita buat variabel sebagai kategori. Isinya adalah 0 untuk nanti menampung data kategori yang ditampilkan. Nah, berarti karena di sini ada parameternya, berarti komponen indeks ini nanti akan menjalankan untuk mengecek apakah ada kategori yang dipilih atau tidak dari menu. Ya, kalau dia ada yang dipilih, berarti kan intinya ada parameternya kan, parameter untuk si URL kategori. Jadi kita buat perintah sebuah task ketika parameter di set on parameter set. Pada parameter set ini akan diperiksa apakah URL kategorinya ini tidak kosong. Kalau dia tidak kosong, maka dia akan mengisi kategori yang di sini dengan data yang didapatkan. Kategori service, kategoris, dia akan mendapatkan first or default, mencari data di mana datanya namanya ini harus sama dengan URL kategori. Jika tidak kosong atau berarti ada isinya, tidak kosong berarti ada isinya, berarti kalau di sini else-nya adalah kalau kosong, maka data kategorinya adalah kosong atau null. Setelah code-nya sudah selesai, maka kita ubah sedikit untuk user interface-nya. Tadi masih hanya list produk ya. Jadi kita hapus, kita gunakan percabangan. Dia akan memeriksa apakah kategorinya ini kosong atau tidak. Kalau dia tidak kosong, berarti dia akan menampilkan list produk sesuai dengan kategorinya.
Sini komponennya kita panggil list produk. Tapi di sini sertakan juga dengan sesuai dengan kategorinya. Di sini else-nya itu selamat datang online. Ntar ini pada list produk tidak mau menampilkan data kategorinya. Seharusnya dia bisa menampilkan ID card. Berarti di sini ID card. Oke. Nah, berikutnya ini belum selesai. Berarti langkah berikutnya adalah kita buka lagi list produk. Kita buka lagi list produk karena nanti di sini akan menampilkan data sesuai dengan kategori, karena pada saat ini belum bisa nih. Kalau kita coba ya, kita coba terlebih dahulu. Kita pilih. Nah, ini sudah berubah, tapi untuk list produknya belum berubah datanya karena dia belum melakukan pemfilteran data sesuai dengan kategori yang dipilih. Kalau yang di atas ini bisa berubah karena kan dia memang sesuai dengan yang dipilih, tapi untuk data produknya masih belum. Berarti ada yang perlu kita ubah di sini. Tadi kita buka list produk. Pada saat perulangan di sini menampilkan sesuai dengan data produk, kita perlu menambahkan sedikit. Karena dia berdasarkan ID kategori, berarti kita tambahkan di sini, kita cek ID kategorinya, apakah dia null. Kalau dia null, maka akan menjalankan memanggil data seluruh data produk. Tapi kalau dia tidak null, maka dia akan menjalankan memanggil seluruh data produk, di mana ya data produknya ini di kategorinya sesuai dengan ID kategori. Kita lihat hasilnya apakah sudah bisa. Oke, ini data produknya. Kita pilih crime, tampil. Kita pilih thriller, berubah datanya. Kita pilih drama, juga berubah data produknya. Berarti sudah berhasil menampilkan cut produk sesuai dengan kategori yang dipilih. Oke, artinya sekarang pada seri yang pertama ini untuk aplikasi e-commerce kita sudah bisa membuat list produk, menampilkan seluruh data produk, atau menampilkan list produk sesuai dengan kategori yang dipilih dari menu atau navigasi menu. Dan ketika kita mengklik data produknya, baik itu gambar ataupun nama produknya, maka dia akan menuju ke halaman detail produk. Ya, dia akan berubah sesuai dengan detail produk yang dipilih. Sekian video kali ini tentang pembuatan aplikasi website e-commerce untuk seri yang pertama, yaitu tentang pembuatan list produk dan juga detail produk, serta penampilan list produk sesuai dengan kategori yang dipilih dari menu. Jangan lupa untuk mengikuti series yang kedua, yaitu tentang pembuatan keranjang belanja. Sampai jumpa!